Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami Bengkel Malam Blora. Oke, di kesempatan kali ini saya atau kami mau berbagi tentang ini skema sistem penerangan untuk Jupiter atau VGR ini ya, jenis Yamaha ini ya. Ini secara lengkap detail mungkin bisa membantu bagi rekan-rekan pemula ini ya. Untuk yang senior enggak perlu kayak gini, enggak perlu. Ini untuk pemula. Jadi jangan di skip ya. Terima kasih. Sekarang gini, mari kita jelaskan aja langsung aja ya. Ini sudah saya gambarkan. Ini keseluruhan ini untuk sistem penerangan ya. Yang namanya sistem penerangan itu pertama itu pasti ada ini yang namanya spool. Ini ibaratnya kayak gini guys. Spool yang di blok mesin itu kayak gini, rangkanya kayak gini. Jadi ini kumparan ya. Ini ada 3 titik. Nah, titik keluar ini ada 3 biji ini untuk jenis Jupiter loh ya. Ini sistem penerangan pakai AC, bukan pakai DC ini. Ini penerangannya pakai AC ini untuk sistem Jupiter. VGR yang lama-lama itu menggunakan penerangannya pakai AC itu ya. Ini tadi spool udah. Untuk sistem penerangan itu pertama ada spool. Yang kedua itu ada regulator ya, atau kiprok ini. Ini ibaratnya kayak gini. Kakinya ini ada 4 regulator itu atau kiprok itu ada 4. Ya nanti saya jelaskan satu persatu. Ini globalnya dulu ya. Terus ini ada saklar. Saklar ini saklar on off ya ini ya. Terus ini ada saklar dim yang ini. Nah ini saklar dim atau jauh dekat itu loh. Terus ada lampu utama ini. Gitu ya. Sekarang akan kami jelaskan satu persatu. Jadi ini untuk spool ada 3 titik. Ini ada keluaran kabel yang berwarna hitam. Yang pertama ini hitam ya. Hitam ini untuk ground atau body atau massa. Sama saja ya. Ini warnanya kabel hitam. Terus yang satu lagi warnanya kuning. Nih. Warna kuning. Terus yang satu lagi warna putih. Gitu ya. Terus untuk yang kuning ini langsung menuju ke kiprok. Di salah satu kiprok ini ada buat penerangan itu ada 1 kaki buat yang dari spool sini. Ini ya jalurnya ke sini. Terus menuju ke sini. Ya, kiprok ini. Terus lawannya yang kuning ini hitam. Jadi ibaratnya gini guys. Ini dibelah guys. Kiprok ini dibelah guys. Belah jadi 2 gini guys. Nah, jadi yang satu ini nanti buat pengisian. Yang sisi yang satu ini pengisian. Yang sisi ini nanti buat penerangan. Gitu ya guys. Terus sisi yang sebelah kuning ini tadi hitam. Ini keluarnya kabelnya hitam. Nah hitam ini nanti masuknya ke body, ground, massa ya. Ini satu jalur sini. Ini enggak kaitan loh ya ini loh. Yang kaitan tuh yang saya kasih titik ini loh. Nah kayak gini ini bersambung. Ini namanya sambungan ini. Kalau ini enggak bersambung ini ya. Cuma perapatan tapi enggak saya kasih titik. Ini namanya enggak sambung gitu ya. Terus ini tadi ya udah ya. Kabel kuning dapat sini. 1 titik di kiprok atau regulator itu. Terus yang satu lagi buat kabel yang ke massa atau body. Ini warnanya hitam guys. Ini guys. Yang ke body itu warnanya hitam kabelnya. Terus yang putih tadi kan kuning udah. Sini dulu. Yang sini jangan dulu. Jangan dirembuk sih. Ojo dirembuk sih gini. Ini yang putih dari spool.
Karena tadi ada 3 titik, hitam, kuning, sama putih. Putih ini kabel keluar dari spool ini dapat regulator juga atau dapat kiprok juga ini. Tapi ini fungsinya untuk pengisian. Nah, dapatnya ini, guys. Di sini itu ada dioda, guys. Nah, di dalamnya kiprok itu ada dioda, guys. Yo, tandane dioda piye? Ngene lah, guys. Ngene lah ngarep ngene, guys. Jadi untuk positif yang sini, dioda itu kan ada kutub anoda dan katoda. Mbah sing ndi ku lali aku, wis ora sekolah, guys. Pokoknya intinya ning jero ono diodane, guys. Yang untuk kutub positif yang di sini. Nah, ini nanti dapat kabel merah. Nah, kabel merah ini yang keluar dari soket kiprok ini nanti ada kabel merah. Jadi putih nanti keluarnya merah itu ya. Satu sisi ini kan dibagi 2 sisi tadi, kanan dan kiri. Yang ini buat pengisian, yang ini buat penerangan gitu ya. Terus yang merah ini secuil ini ya. Sekelumit tentang ini. Tak blabari sidik ya. Merah ini nanti buat ke pengisian aki. Nah, sini. Ini ya, guys. Ini lewatnya tapi sekring ya. Ini lewat sekring dulu terus pengisian. Ini aki, guys. Aki pun begitu warnanya merah. Nanti yang ke masa hitam gitu ya. Untuk kutub negatifnya ini nanti hitam warnanya kabel ya. Terus yang merah yang sini ini disambung, guys, ini, guys. Kalau ada titik gini ini sambungan, guys, ini, guys. Nah, yang gini ini modelnya sambungan. Terus nanti ini yang sambungan ini nanti ke kunci kontak. Ini masih warna kabel merah, guys. Nih yang menuju ke kunci kontak. Nah, ini ada kunci kontak plus 12 volt ya. Plus 12 volt ini dari aki bisa, dari kiprok bisa. Tapi untuk pengisian biasanya lebih tinggi. Kalau tidak 13, berapa ya, pokoknya 12,7. Kalau aki kan 12,3, kadang 0,4 begitu ya. Nanti ke kunci kontak, nanti keluarnya dari kunci kontak warnanya berubah, guys. Untuk yang B+ ini ya, yang 12 volt ini ya. Ini nanti warnanya kabel jadi coklat itu ya. Wes mudeng ya. Wes iki sithik ae iki. Perkara iki ya. Kita membahas tentang ini dulu ya. Jadi kan tadi nyampe sini, guys. Nah, kuning terus salah satunya ke kiprok sini ya. Terus dari sini kita sambung langsung. Nah, ini ada sambungan langsung, guys. Langsung menuju ke saklar on off, guys. Tapi sebelum ini saya kasih tahu dulu ini tugasnya kiprok iki apa tugasnya. Tugasnya mau nggur pajangan tok ini, guys. Ini berfungsi penuh ini, guys. Jadi untuk sistem penerangan di Jupiter, kalau ndak ada kiprok itu nanti bisa menyebabkan cepat putus bolev utama, bolev senja kota ini, kota atau senja, dan lampu stopan belakang itu, guys. Gitu ya. Jadi intinya untuk yang sisi ini, yang sisi samping ini ya, regulator itu untuk menahan, intinya itu untuk hambatan biar yang keluar ke sini, ke arah saklar sini, ini untuk voltasenya biar stabil, maksudnya gitu. Jadi yang diperlukan cuma 12 volt. Jadi regulator ini untuk menahan, guys. Itu di sini, di dalam sini ada rangkaian dan hambatan di sini. Itu ya, guys. Maksudnya kayak gitu, guys. Pokoknya intinya nanti kalau misalkan tidak jelas tanya aja, guys, di komentar ya, guys. Ya. Nanti saya jelasin lagi, guys. Itu ya, udah wis mudeng ya. Ini gampang nih, guys. Pokoknya intinya kayak gitu, guys. Tugas kiprok itu kayak gitu, guys. Yang sisi satu untuk pengisian, yang sisi satunya untuk tahanan, nah, buat penerangan gitu ya. Terus nanti kita bahas lagi langsung ke sini ya. Sekarang aja, bukan nanti, sekarang ayo.
Ini ada saklar on dan off gitu ya. Dari sini tadi dari spool ini langsung, sebetulnya ini langsung kabelnya guys. Tapi ini dari titik ini kabelnya udah berubah guys. Dari semula kuning, dari spool kan kuning menuju ke sini. Nah ini di tengah-tengah ini diputus, disambung memakai kabel warna kuning berseret merah itu guys. Ini guys, langsung ke atas ini, ke depan ding. Ini ke depan, ini posisi kan di depan, di dekat gas itu loh. Nah ini dapat saklar sini, ini saklar on off namanya guys. Pokoknya istilahnya kayak gini guys, cara kerjanya gini guys. Kita kalau saklar satu, saklar kan ada cuma satu, ada yang satu terus dua gitu kan. Kalau sistem Jupiter itu biasanya ada dua kali guys. Satu untuk lampu kota atau lampu senja ini dan lampu stopan. Yang saklar yang kedua nanti buat lampu utama gitu ya. Ini saklar satu. Kita saklar satu gini ya, ceklik gitu ya satu kali ya. Ini yang berhubungan ini guys. Nah, kabel ini yang berhubungan ini, kabel ini kuning seret merah ini berhubungan dengan yang biru guys. Itu guys. Nah ini saya kasih tanda ini loh. Ini satu. Ini yang berhubungan ini saklar satu kali ceklik gitu ya. Ini yang berhubungan ini. Nah ini yang keluarnya ini kabel warna biru. Biru ya. Biru lah. Ini nanti ada lampu kota atau lampu senja. Lampu depan itu loh yang dekat lampu utama itu kan biasanya kan ada lampu kotanya toh. Nah itu dapetnya yang ini. Terus ini ada jemperan lagi ke lampu stopan guys. Nah gini guys. Nah ini disambung juga ini langsung menuju ke belakang ke lampu stopan. Ini juga warna biru. Wah begitu ya guys. Ini buat lampu stopan guys. Nah beda sama lampu rem lo ya, lain lo. Di belakang itu ada lampu stopan sama lampu rem. Nanti kalau lampu rem rangkaiannya lain lagi gitu ya guys. Ini udah masuk kan guys. Nah ini saklar nyeklik satu, hubungannya ke sini dan ke sini ya. Terus kita saklar yang nyeklik kedua. Ini ya. Ini saklar nyeklik kedua. Ini hubungannya. Kalau yang ini tetap on guys ini guys. Ini masih on guys. Nah, iki nek diceklik nompeng pindo ikilah tetap nyaklar guys. Maksudnya masih hubung guys. Ini guys. Yang satu ini masih hubung guys. Ini yang kedua ya. Yang kedua ini nanti dapetnya ke saklar dim atau jauh dekat. Nah, saklar dim atau saklar jauh dekat ini ya. Nah ini keluarnya nanti kabelnya biru seret hitam ya guys. Tadi biru untuk lampu kota, lampu senja, lampu stopan. Ini biru seret hitam ya. Ini nanti menuju langsung ke saklar dim. Saklar dim ini biasanya letaknya di bagian sisi kiri guys, gitu guys ya. Kalau ini sisi kanan, ada yang sisi kiri untuk Vega R biasanya ini di sisi kiri juga, ini di sisi kiri gitu ya, sama, cuma hubungannya sama, letaknya aja yang beda gitu ya guys. Tapi ya saya pegel guys. Itu ya guys, udah ya. Ini tadi biru seret hitam menuju ke saklar dim atau jauh dekat ya guys. Nah dari jauh dekat ini cara kerjanya gini guys. Kita kalau hubungkan ke jauh, tekan tombol jauh ini ya, berhubungan yang ini aja guys. Itu guys ya. Kalau kita saklar ke jauh berhubungan yang ini, jadi arus itu menuju ke sini. Nah arus atau tegangan ya yang menuju ke sini ya, pokoknya ikulah pokoknya. Nah ini nanti langsung dapat soket. Nah soket lampu besar ini, lampu utama
Ini tapi nanti kabelnya lain guys, warnanya kuning jadinya guys, gitu guys. Nah warna kuning jadinya guys. Ini untuk lampu jauh ya guys, itu ya. Tapi terus ada lagi ini guys. Nah ini ada hubungan lagi kabel. Nah di tengah-tengah sini, pokoknya dari saklar dim ini yang jauh loh ya. Ini yang satu buat ke lampu utama, lampu besar itu. Yang satu lagi ini buat indikator lampu guys, yang ada di sepedo itu loh guys. Biasanya warnanya biru guys, ini guys lampunya guys, gitu guys ya. Masuk toh wes toh. Nah, kalau lampu indikator ini, lampu tanda indikator jauh ini, yang satu warnanya hitam untuk warna kabel ya. Ini buat masak gitu ya guys. Nah ini ada tandanya, ini masak guys. Ini lampu warnanya biru biasanya tuh ya. Nah terus yang satu tadi kan jauh, kita dekatkan. Nah ini kalau dekat kita ke sini ya, ini off guys, ini tidak berhubungan guys, ini guys tuh ya, ini tidak berhubungan. Kalau kita saklar ke sini ini tidak berhubungan, kalau kita saklar ke sini ini putus gitu ya, nggak berhubungan ya. Kerjanya kayak gitu guys kalau saklar dim guys. Beda saklar on off ini ya guys ya. Ceklik satu hubungan satu, ceklik dua, satu tetap berhubungan, dua berhubungan gitu ya guys. Bedanya di situ guys, untuk saklar on off sama saklar dim guys. Nah ini sekarang gini, kita ke sini, kita saklar ke sini untuk ke lampu yang dekat. Nah ini keluaran dari sini, ini warnanya hijau guys. Nah warnanya hijau guys, untuk kabelnya warna hijau guys. Ini untuk lampu yang dekat. Jadi langsung saja, ndak ada kayak gini, ndak ada tanda-tanda indikator, ndak ada untuk yang dekat ya guys. Jadi bolam itu kayak gini, bolof itu kayak gini guys. Nah rangkaiannya persis kayak gini guys. Nah, ini yang satu ke masa ya, yang satu ke jauh, yang satu ke dekat gitu ya guys. Mohon mudeng loh guys. Nah kalau nanti misalkan kurang tahu atau mau bertanya silahkan di kolom komentar. Saya akhiri dulu metode ini penerangan ini, skema sistem penerangan ini saya jelasin cukup sekian saja ya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu lagi. Sekaligus kami mengaturkan terima kasih atas kehadirannya di channel kami ya. Jangan lupa like, comment, subscribe Bengkel Malam Blora. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.